Selamat berjumpa kembali anak-anak. Apa kabar kalian semua? Semoga kita dalam keadaan sehat semua ya. Tetap jaga kesehatan dalam kondisi pandemi sekarang ini ya. Baiklah, kita akan belajar tentang pembulatan. Yang pertama kita akan mempelajari pembulatan bilangan ke puluhan terdekat. Yang kedua, pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Dan yang ketiga, pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Untuk lebih jelasnya, silakan saksikan penjelasan Bapak pada video berikut ini ya. Selamat belajar. Yang pertama kita akan belajar pembulatan bilangan ke puluhan terdekat ya. Aturan yang harus kita pahami yang pertama, jika angka satuannya kurang dari 5, angka satuan tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya tetap. Yang kedua, jika angka satuan sama atau lebih dari 5, maka angka satuan tersebut menjadi 0 dan angka puluhannya ditambah 1. Contoh, bulatkan bilangan-bilangan berikut ke puluhan terdekat ya. Baiklah. Yang pertama 74 ya. Seperti tadi aturan yang perlu kita perhatikan. Lihat, ini satuan, 7 itu puluhan. Nah, untuk membulatkan ke puluhan terdekat, perlu kita lihat satuannya. Kalau kurang dari 5, ini satuannya kurang dari 5 kan? Nah, maka puluhannya tetap 7. Kita tulis dulu ya, puluhannya tetap 7. Dan angka satuan ini ganti jadi 0 ya. Jadi angka 4-nya ubah jadi 0 atau ganti jadi 0. Jadi 74 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 70. Jelas ya? Yang kedua, 86. Perhatikan, 6 itu satuannya dan 8 adalah puluhannya. Nah, perhatikan, satuannya 6 itu lebih besar. Ini tanda lebih besar ya, begini, lebih besar dari 5. Maka puluhannya harus ditambah 1. Ingat ya, harus ditambah 1. Nah, 8 tambah 1 berapa? 8 tambah 1, 9. Nah, angka 6-nya juga sama, ganti dengan 0 ya. Nah, sampai sini jelas ya. Jadi 86 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 90. Jelas ya? Nah, untuk contoh yang ketiga, 27. Kita bulatkan ke puluhan terdekat. Perhatikan satuan dan puluhannya. Satuannya, ini puluhannya. Satuannya 7 itu lebih besar dari 5. Ini tanda lebih besar ya. Lebih besar dari 5. Tadi kalau lebih besar dari 5, puluhannya harus ditambah 1 ya. Ingat ya. Jadi puluhannya menjadi 2 ditambah 1 jadi berapa? 3. Nah, satuannya sama seperti tadi, diganti dengan 0. Selesai ya. Jadi 27 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Selesai ya. Berikutnya bagaimana kalau bilangan berkoma atau desimal dibulatkan ke puluhan terdekat ya. Nah, sekarang kita coba ya, sama aturannya. Yang perlu diperhatikan adalah ini satuannya dan 1 adalah puluhannya. Terus bilangan berkomanya abaikan saja dulu ya. Jadi perhatikan satuannya dulu.
Satuannya sama seperti tadi, kalau kurang dari 5, ini tanda kurang dari ya, maka puluhannya tetap tidak berubah. Jadi kita tulis dulu, tetap ditulis 1. Nah, angka satuannya berubah jadi atau ganti jadi 0 ya. Nah, terus bilangan berkomanya bagaimana? Abaikan saja. Jadi 12,5 kalau dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 10 gitu ya. Jadi tetap yang diperhatikan satuannya. Sekarang contoh kedua, 28,73. Perhatikan satuannya adalah 8 ya. 8 itu satuannya dan 2 itu adalah puluhannya. Terus bilangan berkomanya bagaimana? Abaikan saja dulu ya. Nah, sekarang perhatikan satuannya. 8 itu lebih besar, tanda lebih besar begini ya, lebih besar dari 5. Sesuai aturan tadi, kalau lebih besar dari 5, puluhannya harus ditambah 1. Gitu ya. Sekarang kita tulis puluhannya 2 ditambah 1 jadi berapa? 3 ya. Nah, 8-nya atau satuannya ganti saja dengan 0. Terus bilangan berkomanya bagaimana? Abaikan saja. Jadi 28,73 itu dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 30. Selesai. Nah, terus yang terakhir 122,5. Nah, kita cari dulu posisi satuannya. Ini satuan, yang ini puluhan, dan 1 itu adalah ratusan ya. Sekarang perhatikan satuannya 2. 2 itu kurang dari 5 ya, kurang dari 5. Nah, karena kurang dari 5, puluhannya tetap tidak berubah. Kita tulis dulu ya. Kita tulis puluhannya tetap 2 dan ratusannya juga tetap. Nah, satuannya ganti dengan 0. Terus bilangan berkomanya abaikan saja. Jadi 122,5 dibulatkan ke puluhan terdekat menjadi 120. Selesai. Berikutnya kita akan belajar pembulatan bilangan ke ratusan terdekat. Aturan yang harus kita pahami adalah yang pertama, angka satuan dan puluhan menjadi 0. Yang kedua, jika angka puluhan kurang dari 5, maka angka ratusannya tetap. Yang ketiga, jika angka puluhan sama atau lebih dari 5, maka angka ratusannya ditambah 1. Contoh, bulatkan bilangan-bilangan berikut ke ratusan terdekat ya. Perhatikan. Contoh pertama 134. Perhatikan. Kita lihat posisinya. Yang pertama 4 itu adalah satuan ya. 3 adalah puluhan. Dan 1 adalah ratusannya. Kalau kita akan membulatkan ke ratusan terdekat, yang perlu kita perhatikan adalah puluhannya. Perhatikan puluhannya ini. Nah, sesuai aturannya, karena kurang dari 5, perhatikan tanda kurang begini ya. Maka ratusannya tetap tidak berubah ya. Kita tulis dulu.
Jadi ratusannya tetap 1. Angka puluhannya ganti 0. Dan angka satuannya juga ganti 0. Jelas ya? Jadi 134 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 100. Jelas ya? Jadi perhatikan angka puluhannya. Yang kedua 247. Perhatikan 7 itu satuan, 4 itu puluhan, dan 2 adalah ratusannya. Nah, perhatikan puluhannya. Puluhannya 4 itu kurang, ini tanda kurang ya, kurang dari 5. Karena puluhan kurang dari 5, ratusannya tetap. Kita tulis tetap 2. Lalu puluhannya ganti dengan 0. Dan satuannya ganti juga dengan 0. Jadi 247 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Selanjutnya contoh yang ketiga 328. Lihat lagi posisinya. 8 itu satuan, 2 itu puluhan, 3 itu ratusan. Nah, sama seperti tadi kita perhatikan puluhannya. Nah, puluhannya 2 itu kurang dari 5. Karena kurang dari 5, ratusannya tetap. Kita tulis 3. Dan puluhannya ganti jadi 0. Satuannya juga ganti jadi 0. Jadi 328 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 300. Selesai. Contoh berikutnya 163 ya. 3 itu satuan, 6 itu puluhan, dan 1 adalah ratusan. Seperti tadi yang kita perhatikan adalah puluhannya. 6 ya. Puluhannya lebih besar dari 5. Ini tanda lebih besar ya. Karena lebih besar dari 5, maka ratusannya harus ditambah 1. Oke, kita tulis ya. Jadi 1 tambah 1, 2. Dan puluhannya ganti jadi 0. Satuannya juga jadi ganti 0. Jadi 163 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 200. Jelas ya? Sekarang contoh berikutnya 778. 8 adalah satuannya, 7 adalah puluhannya, dan 7 yang ini adalah ratusannya. Perhatikan puluhannya. 7 ini lebih besar dari 5 ya. Karena lebih besar dari 5, maka ratusannya harus ditambah 1. Kita tulis 7 ditambah 1 jadi berapa? 8 ya. Puluhannya ganti jadi 0 dan satuannya ganti jadi 0. Jadi 778 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 800. Berikutnya 328. Atau kita ganti saja ya, karena ini tadi sudah. Kita ganti dengan, sebentar,
kita ganti saja dengan 352. Nah, sekarang perhatikan satuannya 2, 5 itu puluhannya, dan 3 adalah ratusan. Sama seperti tadi, kalau mau bulatkan ke ratusan terdekat, perhatikan puluhannya. Ini puluhannya sama dengan 5. Karena sama dengan 5, ratusannya juga harus ditambah 1 ya. Jadi ratusannya 3 tambah 1 menjadi berapa? 4. Terus puluhannya ini ganti jadi 0 dan satuannya juga ganti jadi 0. Selesai, jadi 352 dibulatkan ke ratusan terdekat menjadi 400. Selesai. Berikutnya adalah pembulatan bilangan ke ribuan terdekat. Aturan yang harus kita pahami yaitu yang pertama, angka satuan, puluhan dan ratusan menjadi 0. Yang kedua, jika angka ratusan kurang dari 5, maka angka ribuannya tetap. Yang ketiga, jika angka ratusan sama atau lebih dari 5, maka angka ribuannya ditambah 1. Contoh, bulatkan bilangan-bilangan berikut ke ribuan terdekat ya. Oke, ribuan terdekat. Contoh yang pertama, 1253. Sekarang kita perhatikan posisinya, 3 itu satuan, 5 itu puluhan, 2 itu ratusan, dan 1 itu ribuan. Nah, untuk membulatkan ke ribuan terdekat, yang perlu diperhatikan adalah ratusannya. Perhatikan, ratusannya 2 kurang dari 5. Karena kurang dari 5, maka ribuannya tetap. Ya, kita tulis dulu, tetap ditulis 1. Ratusannya ganti 0. Puluhannya juga ganti 0. Dan satuannya juga ganti 0. Jadi 1253 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Selesai. Yang kedua, 4189. Perhatikan, ini satuannya, 8 itu puluhannya, 1 itu ratusannya, dan 4 itu adalah ribuannya. Sama seperti tadi, yang perlu kita perhatikan adalah ratusannya. Karena ratusannya kurang dari 5, 1 kurang dari 5 kan, maka ribuannya tetap. Kita tulis dulu ya. Jadi 4 tetap. Ratusannya ganti 0. Puluhannya ganti 0. Dan satuannya ganti 0 juga. Maka 4189 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 4000. Jelas ya? Nah, yang terakhir 7831. 1 itu satuannya, 3 itu puluhannya, 8 itu ratusannya, dan 7 adalah ribuannya. Nah, untuk membulatkan ke ribuan terdekat, yang diperhatikan adalah ratusannya. Nah, ini lebih besar dari 5 kan? Karena lebih besar dari 5, maka ribuannya harus ditambah
1. Tulis ya, ribuannya 7 ditambah 1 jadi 8 ya. Oke, ratusannya ganti 0, puluhannya ganti 0, dan satuannya juga ganti 0. Jadi 7.831 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 8.000. Selesai ya. Berikutnya bagaimana kalau membulatkan bilangan berkoma ke ribuan terdekat ya. Contohnya 1314,5. Kita bulatkan ke ribuan terdekat. Caranya kita lihat dulu posisinya ya. 4 itu satuan, 1 itu puluhan, 3 itu ratusan, dan 1 yang ini adalah ribuan. Sama seperti tadi, aturannya yang perlu diperhatikan adalah ratusannya ya. Nah, perhatikan ratusannya karena 3 kurang dari 5, maka ribuannya tetap ya. Jadi kita tulis 1 tetap. Ratusannya ganti jadi 0. Puluhannya ganti jadi 0. Dan satuannya ganti jadi 0 juga. Terus bilangan berkomanya bagaimana? Abaikan saja. Jadi 1314,5 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 1000. Yang kedua ya, perhatikan 2710,67. Ya, kita perhatikan dulu posisinya. Ini adalah satuan, 1 itu puluhan, 7 itu ratusan, dan 2 yang ini adalah ribuan. Nah, sama seperti tadi, yang perlu kita perhatikan adalah ratusannya. Ratusannya 7 lebih besar dari 5. Karena lebih besar dari 5, maka ribuannya harus ditambah 1. Kita tulis ya, 2 ditambah 1 jadi 3. Ratusannya ganti jadi 0. Puluhannya jadi 0 juga. Satuannya juga jadi 0. Terus bilangan berkomanya abaikan saja. Jadi 2710,67 dibulatkan ke ribuan terdekat menjadi 3000. Selesai.